Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Perkenalkan, nama saya Isna Aina Hidayanti, Sarjana Pendidikan, Guru IPA kelas 8 dan 9, SMP Negeri 2 Toroh, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Setelah mengikuti pelatihan mandiri Merdeka Mengajar, yang mana terdiri dari 7 topik, maka pada kesempatan ini saya akan melaksanakan aksi nyata pada topik yang pertama, yaitu Merdeka Belajar, menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Mempelajari topik tentang Merdeka Belajar diharapkan kita dapat memahami gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Kemudian yang kedua yaitu memahami dan memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Dan yang ketiga yaitu penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Merdeka Belajar terdapat 5 modul yang wajib kita pelajari. Modul yang pertama yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul yang kedua yaitu mendidik dan mengajar. Modul yang ketiga mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul yang keempat mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Serta modul yang kelima yaitu pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Modul pertama tentang mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Yang pertama yaitu memahami dan menghayati diri sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Yang kedua yaitu menyelaraskan peran guru yang relevan dengan konteks murid serta zaman. Selanjutnya untuk yang ketiga yaitu bertutur kata lembut, mendengarkan pendapat, serta memotivasi untuk gemar dan senang belajar. Kita ketahui bahwa sistem pengajaran zaman kolonial yang masih kita pakai sampai sekarang ini perlu kita ubah sistem pengajaran tersebut. Di antaranya yang pertama yaitu meminta murid berdiri di depan kelas saat lalai mengerjakan tugas. Yang kedua, murid duduk rapi menghadap ke depan dengan kelas yang hening. Yang ketiga, melakukan perankingan berdasarkan nilai pengetahuan. Keempat, menyeragamkan pembuatan tugas. Dan yang kelima, memukul murid karena tidak mengerjakan tugas. Modul kedua tentang mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Dalam proses pendampingan terhadap murid, kita harus menyesuaikan dengan kodrat keadaan, di mana kodrat ini terbagi menjadi dua, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama, yakni disesuaikan dengan zaman anak tersebut berkembang. Dalam hal ini, tidak ada individu yang sama dan zaman selalu bergerak dinamis. Menurut Ki Hajar Dewantoro, dalam melakukan pembaharuan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak, baik mengenai hidup pribadinya maupun hidup kemasyarakatannya, jangan sampai meninggalkan kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik alam maupun zaman. Dalam mendampingi murid, guru juga harus menerapkan asas trikon, yakni kontinu, konvergen, dan konsentris. Asas trikon dianggap menjadi jawaban yang tepat untuk menuju pembelajaran yang berpihak pada murid.
Kontinu, yakni pengembangan yang secara berkesinambungan dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Konvergen berarti pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber, baik dari luar, bahkan dari praktik pendidikan di luar negeri, serta yang terakhir adalah konsentris, artinya pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Dalam implementasi kurikulum Merdeka Belajar, guru hendaknya mendidik dan melatih keterampilan, kecerdasan. Nah, yang pertama yaitu melatih keberanian berpendapat atau olah akal. Yang kedua, mengasah perasaan dan perilaku atau olah rasa. Yang ketiga, memunculkan kehendak atau olah karsa. Serta yang keempat, yaitu pendidikan dapat mempengaruhi bagian intelligible dan bagian biologis muridnya. Selanjutnya yaitu modul pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Yang pertama yaitu pendidikan hanyalah sebagai tuntunan. Yang kedua, setiap murid memiliki kodrat kekuatan atau potensi-potensi yang berbeda sebagai tuntunan. Yang ketiga, pendidikan tidak dapat berkehendak atas kodrat, kekuatan, dan potensi murid. Yang keempat, menerapkan sistem Among dan semboyan Ki Hajar Dewantara. Dan yang kelima, menerapkan pembelajaran proyek serta digitalisasi pembelajaran. Dalam pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan, terdapat trisentra pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Trisentra pendidikan yang pertama adalah keluarga. Karena keluarga merupakan pendidikan pertama untuk seorang anak. Keluarga tempat seorang anak tumbuh sangatlah berpengaruh terhadap pendidikan seorang anak. Pendidikan keluarga menjadi dasar pendidikan seorang anak, terutama dalam nilai-nilai agama, bersikap, dan berperilaku budi pekerti, dan cara pandangnya terhadap segala sesuatu. Yang kedua, yakni sekolah. Sekolah adalah rumah kedua bagi anak yang menyediakan pendidikan, berbagai ilmu pengetahuan, keterampilan, budaya, dan juga budi pekerti. Selanjutnya yang ketiga adalah masyarakat atau pergerakan pemuda pendidikan. Di lingkungan pemuda dan masyarakat, layaknya keluarga dan sekolah sangatlah berpengaruh terhadap pendidikan anak, yakni tentang bagaimana anak itu bergaul dan berteman. Sehingga masyarakat mempunyai pengaruh yang sangat kuat terhadap pendidikan. Demikianlah pemaparan aksi nyata dalam topik Merdeka Belajar dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Salam Merdeka Belajar. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.